rahimahullah taala. Tutup pintunya, tutup. Wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza tafsiruh, dan adapun tafsir ini. Wa hadza tafsiruh, dan adapun tafsir ini alladzi ikhtartuhu, yang memilih saya kepada tafsir ini. Wa hadza tafsiru, dan adapun tafsir ini alladzi ikhtartu, yang memilih saya kepada hadza tafsir lisyafaati, untuk syafaat. Jadi syafaat itu penjelasannya banyak, tafsir itu penjelasan. Nah, beliau memilih tafsir yang telah dikemukakan sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Kama, sebagaimana jemaah mengumpulkan atau menggabungkan apa saja tafsir. Kama jemaah, sebagaimana jemaah menggabungkan apa tafsir ini bainal aqwali, antar beberapa pendapat, kuliha semuanya. Bainal aqwali, antar beberapa pendapat, kuliha semuanya. Wal ahadithi, dan beberapa hadis. Wa nidhamillahi azza wa jalla, dan aturan Allah yang maha mulia dan maha agung. Wa aturan Allah mulkihi, dalam kekuasaannya, fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Ayatil Quran, dan ayat-ayat Al-Quran. Wa adlillahi subhanahu wa ta'ala, dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau memaparkan tafsir itu penjelasan terhadap kata syafaat dengan menggabungkan beberapa pendapat, hadis, dan juga sunnatullah di alam semesta. Maka kemarin beliau menyinggung hukum ya. Maka beliau menyinggung hukum sebab akibat. Itu hukum kausalitas, itu berlaku di alam semesta. Semua teori dalam ilmu alam, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, itu tunduk kepada hukum kausalitas. Kalau kausalitas itu tidak diterima, maka semua teori itu menjadi hancur. Karena sandaran dari ilmu alam itu bahwa di alam ini ada hukum sebab akibat. Gitu loh ya. Bahwa A mengakibatkan B, B mengakibatkan C. Nah itu. Itu sunnatullah. Dan itu dipakai oleh Tontowi Jauhari dalam mentafsirkan syafaat. Maka Imam Tontowi Jauhari tidak fatalistik ya dalam mentafsirkan syafaat. Kan kita sering mendengarkan pengajian yang fatalistik. Fatalistik itu apa? Seakan-akan orang itu gak usah berusaha, gak usah beramal, yang penting dapat syafaatnya Nabi Muhammad, besok pasti selamat. Kan enak men orang-orang beling kayak Alvin, kayak gendut ini, ya kan? Kayak Wahabi, enak men, terus gak usah sholat, gak usah gak usah puasa, beling, asalkan dapat syafaat terus masuk surga, enak men. Nah itu ya, pendapat itu kan seakan-akan yang banyak disampaikan. Nah, itu mengingkari hukum kausalitas. Maka Sayyid Tontowi Jauhari sampai berlembar-lembar menggabungkan berbagai pendapat, termasuk beliau ngasih umpama
orang beriman itu ibarat baru menanam benih. Benih ini bisa berbuah kalau apa? Kalau dirawat, disiram, dipupuk, terus penyakit-penyakitnya disingkirkan. Kan begitu ya? Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, demikian. Hakadha, demikian. Yunasibu, demikian ini yunasibu, selaras. Yunasibu, menyelarasi, mencocoki ma kepada sesuatu. Yajibu, yang wajib, apa ma? Yajibu, yang wajib, ma kepada sesuatu. Yajibu, yang wajib, antakuna, agar ada, alaihi, atas ma, umatul islamiyatuh, adapun umat Islam. Pendapat ini nyocoki atau sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban umat Islam fi mustaqbaliz zaman, di mustaqbaliz zaman, masa depan zaman. Fi mustaqbaliz zaman, di masa depan. Ini beliau dulu ya berkata di masa depan. Mestinya ya sekarang ini, wong beliau ini sudah lama berkatanya ya. Jadi apa, umat Islam jangan menjadi umat yang berpangku tangan gitu ya. Jadi tahu kalau Allah itu ya memberlakukan kausali, hukum sebab akibat. Nah, karena orang tahu hukum sebab akibat ini, orang kalau ada akibat diteliti sebabnya. Nah, gitu loh ya. Gitu. Jadi kalau ada gedung terbakar, ini tidak bisa kalau kamu percaya hukum kausalitas, kok terbakar? Wis kersane Gusti Allah. Tidak bisa begitu, harus dicari ini apa sebabnya. Paham? Enggak bisa. Bin, kok terbakar, Bin? Wis kersane Gusti Allah, kamplengi Alvin ini. Saya ngamplengi kamu ya kersane Gusti Allah, Bin, gitu kan. Nah, ini namanya orang fatalistik. Nah, yang seperti itu yang akan membuat Islam ini terbelakang, karena umat Islam tidak mau berpikir runtut. Paham? Harus dicari. Oh, ternyata nah, ini kemungkinannya di mana? Oh, di sini pusatnya. Oh, ini dekat ada setrum listrik. Oh, berarti ini ada kabel yang konslet di sini. Nah, siapa yang masang kabelnya? Nah, kok bisa? Nah, atau apakah ini ada kesengajaan? Nah, kalau apa saluran listrik baik semua, nggak ada masalah, gitu ya. Terus kompor nggak ada yang hidup, nggak ada api, nggak ada apa, loh kok terbakar? Wah, ini berarti ada orang lain membakar. Itu dipelajarin. Itu namanya orang tahu hukum kausali. Terus Alvin naik motor, tahu-tahu nabrak. Kok nabrak, Vin? Kalau begitu wes kersane Gusti Allah, kamu gak saya obatin. Waras semua mati oh. Nah, gitu saja kalau begitu. Nah, ini yang membuat mundur orang Islam. Ya, dipelajari coba, Vin. Oh iya, ternyata remnya kamu ini gak makan. Kenapa dipakai? Nah, itu loh ya. Oh, ternyata Alvin sedang teler. Nah, kamu naik motor. Nah, gitu loh ya. Jadi apa-apa itu pasti ada sebab akibatnya. Paham? Bisa sebabnya itu manusia, bisa sebabnya itu objek material. Nah, gitu loh ya. Objek material itu apa? Motornya. Bisa subjeknya, yaitu Alvinnya yang teler. Nah, gitu. Kamu harus anak-anak berpikir begitu. Nah, besok kamu ya, setelah keluar pondok, ini kamu kok jadi pengangguran? Wis kersane Gusti Allah. Nah, enggak bisa begitu. Kamu di pondok dulu ngapain? Lah kalau kamu di pondok hanya makan, minum, tidur, ya jadi pengangguran ya wajar. Ya apa enggak? Lah wong pergi ke masyarakat enggak siap. Ilmu tidak punya, keterampilan tidak punya, ketakwaan kepada Allah tidak punya, kedekatan dengan Allah enggak punya. Kamu pinter ya enggak, ampuh ya enggak, jaduk ya enggak. Ya, kamu
akhirnya jadi hanya melihat apa ini? Genteng tiap hari. Jadi penghayal kelas berat. Hanya terlentang di kamarnya. Nah, hanya akan seperti itu. Nah, kalau kamu tahu hukum sebab akibat, ya enggak, saya ini harus melakukan sesuatu. Nah, gitu loh ya. Jadi anak-anak jangan jadi seperti itu, ya. Ini yang wajib dimiliki oleh umat Islam fi mustaqbaliz zaman. Pada masa depan. Ini dulu, mestinya yang sekarang ini. Nah, karena umat Islam tidak, Vin, sebagian besar umat Islam seperti Alvin itu, Vin, kersane Gusti Allah. Loh, Vin, kamu sakit apa, Vin? Lara weteng. Kenapa? Tadi makan apa, Vin? Wis kersane Gusti Allah. Nah, ini kan ada sebabnya. Alvin tadi minum air apa minum indrim, kan begitu? Nah, itu bukan kok malah sakit perut, wis kersane Gusti Allah. Nah, itu ada kausali. Paham ya? Ini harus dipahami oleh umat Islam. Fa innal umamah, maka suapun umat-umat atau bangsa-bangsa, kullaha semuanya. Fa innal umamah, maka adapun bangsa-bangsa, kullaha semuanya, qadir takot sungguh meningkat. Qadir takot sungguh meningkat bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan, wal hikmati, dan hikmah. Ya. Gitu. Bangsa-bangsa itu mengalami peningkatan sebab ilmu pengetahuan, wal hikmati, dan hikmah. Gitu loh. Wa baqiyal muslimuna, dan tersisa siapa? Kaum muslimin fi muakhkharihim, di belakang mereka. Nah. Wa baqiya, dan tersisa. Duduk. Wa baqiya, dan tersisa al muslimun, siapa? Muslimun, orang-orang Islam, fi muakhkharihim, di belakang mereka. Nah, bangsa-bangsa mengalami peningkatan, mengalami kemajuan, umat Islam berada di belakang. Hanya tengkar masalah tahlilan, terus masalah maulutan, bid'ah apa? Sunnah, Wahabi yang nyerang terus. Wah, bangsa-bangsa lain sudah sampai ke bulan, umat Islam masih debat masalah hukumnya bagaimana naik ke bulan. Wah, orang lain sudah tekan bulan kok. Kita masih debat bagaimana hukumnya. Nanti sholatnya bagaimana kalau pergi ke bulan. Wah, gak wajib sholat, karena sholat wajib bagi orang di bumi. Wah, kalau naik pesawat bagaimana? Gak usah sholat, karena sedang ada di awang-awang. Islam itu diturunkan bagi bangsa yang ada di ini Alvin. Jadi kalau adzan Alvin naik ke wit-witan. Loh, kok gak sholat, Vin? Katanya yang wajib sholat yang menginjakkan di bumi. Saya kan enggak. Baru debat sih itu umat Islam. Sementara orang lain sudah sedemikian majunya. Bisa babi jahlil wu'adhi, sebab kebodohannya para pemberi nasihat. Bisa babi dengan sebab jahli, kebodohannya al-wu'ad, tukang pidato yang hanya menina bobokkan umat. Jadi umat ini dina bobokkan. Wis bah, sing penting bah mlebu surga nya gitu terus, gak pernah diajarin hukum kausalitas ini umat. Jadi, ya apa enggak? Monggo bah, sing penting mujahadahan bah. Wis bah, sing penting mlebu surga bah. Nah, tapi umat yang tertinggal ilmu pengetahuan dan teknologinya, umat yang tertinggal ekonominya, tidak pernah diajarin bagaimana supaya mempelajari hukum kausalitas itu. Gitu ya. Gitu. Bisa babi jahlil wu'ad, sebab kebodohannya al-wu'ad. Siapa? Tukang pidato. Wa tashilihim, dan mempermudahnya mereka ala nasi, atas orang banyak. Wa tashilihim, dan mempermudahnya mereka ala nas, atas orang banyak. Kalau pidato yang penting lucu, gitu ya. Meskipun nggak ada isinya, maka 1 jam hanya ngelucu, hanya gergor, ketawa-ketawa. Tapi umat ilmunya tidak maju, teknologi tidak, ekonomi tidak. Ya apa enggak? Merasa enggak kamu kalau digitukan selama bertahun-tahun? Nah, hanya begitu. Pidato yang penting lucu, gitu ya. Yang penting bisa orang ketawa. Nah,
Sementara orang di luar sana, orang Cina, orang Jepang, orang Korea, betul-betul sungguh-sungguh mempelajari ilmu pengetahuan. Wala amri, dan demi umurku atau demi hidupku, inna hada, sesungguhnya adapun ini, inna hada, adapun ini, la yujaddidu, niscaya memperbaharui. Hada ini penafsiran tadi itu loh, penafsiran tentang syafaat. La yujaddidu, niscaya memperbaharui, an-nasyatoh, kepada semangat. La yujaddidu, memperbaharui, an-nasyatoh, kepada semangat, wal jiddah, dan kesungguh-sungguhan, wal jiddah, dan kesungguh-sungguhan, wal amalah, dan beramal. Beramal itu berbuat, fil ummah, di tengah-tengah umat. Wa yarqa, dan akan meningkat al muslimuna, siapa umat Islam. Basuki ini kok hanya melihat ke sana terus. Siapa yang nggak ngaji ini? Han, Han. Hah?
La ilaha illallah wa darajatan anjata. Sesungguhnya penafsiran ini niscaya sungguh akan memperbaharui semangat wal jidda dan kesungguhan wal amala dan beramal fil ummah di tengah-tengah umat. Wa yarqa dan akan meningkat al muslimuna siapa umat Islam ilman ilmunya wa amalan dan pengamalannya. Kalau mau ya. Wah. Oh yang dibaca wis zaman wis akhir terus ya. Ilman ilmunya wa amalan dan pengamalan. Ingat apa? Satu ya, yang tidak boleh kamu, kalau kamu ingin jadi orang yang maju ya, bahwa alam semesta ini berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat. Itu Allah yang sudah menentukan. Karena Allah yang menentukan disebut apa? Sunnatullah. Ya. Kalau sunnah Rasul itu ya perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasul itu sunnah Rasulullah. Kalau sunnatullah ketetapan Allah yang berjalan di alam semesta. Itu ya. Sunnatullah itu apa? Bahwa api itu membakar, itu sunnatullah. Ya. Bahwa air itu bisa mendinginkan, bisa mematikan api. Paham? Bahwa panas ya, panas pada suhu tertentu bisa menyebabkan besi memuai atau ya memuai ya. Itu sunnatullah. Semua itu sunnatullah ya. Maka kamu ya sekarang begini, kamu menganggap api itu hebat ya apa enggak? Api karena bisa membakar. Atau besi hebat, besi kan keras. Itu kalah oleh api. Karena api akan membuat besi menjadi meleleh. Ini sunnatullah. Terus, tapi api kalah oleh apa? Oleh air. Maka kamu kalau ada api membakar, kamu bukan ambil bensin, ambil apa? Ambil air. Kalau kamu ambil bensin, kok ambil bensin? Lek Gusti Allah ngersake mati kan ya mati. Oh, kamplengi kalau orang kayak ini namanya orang tidak berjalan sesuai dengan sunnatullah. Paham? Jadi ada sunnahnya alam semesta ini. Maka ambillah apa? Air hebat, ya. Tapi air itu masih ada di bawahnya apa? Oleh angin, ya. Oleh angin. Laut itu yang menyebabkan laut bergelombang itu angin, ya. Jadi kalau air saja ini diam, nah, tapi angin bisa menggerakkan air. Maka PLTA, pembangkit listrik tenaga air, gitu ya. Lah air itu bisa menggerakkan apa itu? Apa? Yang motor itu loh. Apa? Kincir. Itu karena diminta dorong kepada angin. Paham? Gitu. Kamu biar paham. Dan ketika itu yafhamuna, paham mereka umat Islam qaul Allah Ta'ala. Yafhamuna, paham mereka qaulahu ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kan di akhirat saja. Sapa wonge sing nglampahi perkara apik meski sak bijine sawi, sesuk bakal nyakseni nang alam akhirat. Ini kan nunggu akhirat, ini di dunia juga sudah seperti ini, di akhirat juga, gitu loh ya. Selama ini kan selalu ke akhirat, maka kita mundur di dunia. Apa yang kamu lakukan sekecil apapun itu akan punya akibat. Punya apa? Karena kita ini ada kausali. Paham? Paham nggak? Akan ada akibat. Itu maksudnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sebecil dzarrah pun dia akan melihat akibatnya, gitu loh ya. Surat Az-Zilzalah ayat 7 sampai ayat 8. Ya. Ini selama ini diartikan di akhirat. Jadi besok orang itu kalau melakukan apapun akan ada balasannya di akhirat. Ini tidak, di dunia juga iya. Ini hukum kausalitas, ya. Jadi kalau kamu melakukan perbuatan baik akan ada akibatnya. Ya. Kamu melakukan perbuatan buruk akan ada akibatnya. Ya. Jadi alam semesta berjalan mengikuti hukum sebab akibat. Nah, gitu loh ya. Wa ya'rifuna, dan mengetahui mereka annahu azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla adlun, ialah adil. Dan jadi tahu bahwa Allah itu adil, ya. Walayyah, adil, ngerti adil, ya, adil. Adil itu, ya, artinya, ya, kalau kamu melakukan sesuatu kebaikan, maka oleh Allah akan dikasih kebaikan. Melakukan keburukan akan dikasih keburukan. Itu keadilannya Allah. Wala yakhruja, dan tidak akan keluar. Wala yakhruja, dan tidak akan keluar mim badril kumhi, dari benih gandum, illal kumhu, kecuali gandum juga. Ini sunnatullah, ya. Wala yakhruja, dan tidak akan kumhi, dari benih illal kum, kecuali gandum juga. Wala minan nawati, dan tidak dari biji-bijian. Wala minan nawati, dan tidak dari biji-bijian, illa ma, kecuali sesuatu kanah, yang ada apa ma, min jinsiha, dari jenisnya biji itu. Beliau membedakan benih dan biji loh. Ingat bahasanya. Kalau kamu nanam mangga, itu yang kamu tanam itu bukan benih, tapi biji mangga. Paham? Tapi kalau kamu nanam padi, yang kamu tanam itu karena dari satu padi, satu benih tadi akan berapa ratus itu satu pohon. Ya apa enggak? Nah, ini beda.
Nah, fasidku, maka adapun kejujuran, musyahadun, ialah bisa disaksikan, fil alamil ladzi amamana, di alam yang ada di depan kita. Kejujuran itu bisa disaksikan di alam yang ada di hadapan kita. Alam semesta ini jujur. Jujur. Alam loh. Kalau manusia ini bisa tidak jujur. Padahal apanya pikirannya yang nggak jujur. Kalau badannya manusia jujur, karena badannya manusia, fisiknya itu alam. Nah, alam semesta ini jujur. Ya. Manusia yang terkadang nggak jujur itu pikirannya. Nah, badannya sebagai alam itu jujur. Maka adapun kejujuran ialah disaksikan di alam yang ada di hadapan kita. Walaulahu, seandainya tidak ada kejujuran, walaulahu, seandainya tanpa kejujuran, lahtallah, niscaya rusak, lahtallah, niscaya rusak atau chaos nizamul hayati, apa keteraturan kehidupan, nizamul hayati, apa keteraturan hidup. Kalau tidak ada kejujuran alam, maka rusak ini keteraturan alam semesta ini. Sistem kehidupan akan rusak. Fa idza zara'na, maka apabila menanam kita, fa idza zara'na, maka apabila menanam kita al-birsimah, kepada semanggi. Tahu semanggi kamu? Daun itu loh. Ini makanannya sapi, tapi sekarang juga dimakan manusia. Nah, ini repotnya manusia. Seperti kemangi itu aslinya dulu kan makanannya bukan makanan manusia, dimakan oleh orang. Daun jambu itu dulu makanannya kambing, sekarang dimakan manusia juga. Pokoknya sekarang mulai dari kambing sampai makanannya kambingnya dimakan semua oleh manusia. Nah, ini repotnya manusia. Nah, jadi bukan hanya kambingnya, sampai makanannya kambing kambing bingung, saya ini bagaimana ini? Saya juga dimakan. Wah, ruwet sekarang ini. Bukan hanya Jokowi yang ruwet, kambing juga ruwet. Nah, iya. Yang dimakan manusia bukan hanya ayam, tapi makanan ayam juga ayam ruwet. Ini dulu bersim ini. Fa idza zara'na, maka apabila kita menanam al-birsimah kepada semang, liddawabi, untuk hewan ternak. Hewan ternak itu kambing, sapi, kerbau, kuda. Nah, itu ya. Awil hintota, atau kepada gandum, wattufaha, dan apel. Kalau ini memang makanan manusia. Lil insani, untuk manusia. Nah, untuk manusia ini. Apabila kita menanam semanggi untuk hewan ternak, atau gandum dan apel untuk manusia, janaina, maka akan memetik kita. Janaina, maka akan memetik kita as-samaroh, kepada buah. Al-samaroh, kepada buah, ala muqtadul badri, sesuai bibitnya. Bibit atau benihnya, ya. Ala muqtadul badri, sesuai tuntutan benih atau maka fa'akalat, maka makan ad-dawab, apa hewan ternak, wal insanu, dan manusia.
jujur, ya. Kalau nanam benih semanggi, tumbuh semanggi. Akhirnya orang, oh ini tak untuk kasih makan kambing tak tanam semanggi saya. Oh untuk saya makan saya nanam gandum atau padi. Walau kanal amru, seandainya ada al amru apa perkara. Karena seandainya ada al amru, adapun perkara faudo ialah kacau. Faudo ialah kacau, kacau balau. Faudo ialah kacau balau. Fa akhrajal birsimu, maka mengeluarkan apa semanggi, badalat tufahi, kepada gantinya apel. Jadi nanam semanggi, apel. Wat tufaha, dan apel, badalal hintoti, sebagai gantinya gandum. Nanam gandum keluar apel, nanam apel keluar ini namanya kacau. Seandainya keadaan ini kacau, kan jadi gak jelas. Wah ini saya mau nanam apa? Wong kemarin nanam apel malah keluar gandum. Nanam gandum keluar apel. Besok menanam apa ini? Repot. Nah, ya apa enggak? Tapi Allah sudah punya sunnatullah. Maka kamu tinggal inginnya apa? Kalau kamu ingin apel, nanam jangan terus kamu nanam apa? Semanggi, terus Alvin berdoa, ya Allah, Allah ya Rabbi, kau maha kuasa, buahkan apel, wah, ada malaikat diantemi kamu. Kamu memang Tuhan pesuruh kamu. Nah itu loh ya. Bukan diterima doanya, malah diantemi. Merusak aturan namanya ini. Paham ya? Tidak bisa. Jadi maka kita harus tunduk kepada apa? Hukum. Hukum sebab akibat. Ini Allah yang menentukan. Gitu ya. Seandainya perkara ini kacau balau, orang nanam semanggi berbuah nanam apel berbuah gandum. Laharon nasu, niscaya bingung an-nasu, siapa orang-orang. Laharon, niscaya bingung an-nasu, siapa orang-orang. Fi umurihim, dalam urusan mereka. Bingung. Piye iki? Laharon, niscaya bingung an-nasu, siapa orang-orang. Fi umurihim, dalam urusan mereka. Waladollu, dan niscaya tersesat mereka. Waladollu, dan niscaya tersesat mereka, sawa as-sabil, kepada lurus, tersesat dari jalan yang lurus maksudnya, ya. Tersesat mereka kepada jalan yang maksudnya tidak menemukan jalan lurus, gitu loh. Kehilangan jalan lurus. Walam takun, dan tidak ada lahum bagi mereka. Walam takun, dan tidak ada lahum bagi mereka hayatun rasyidatun, adapun kehidupan yang benar. Semua kacau balau. Hayatun rasyidatun, adapun kehidupan yang benar. Kalau kacau balau, wah, orang bingung. Wah ini mau nanam apa ini? Tumbuhnya gak jelas. Wa tahbatu fi dayjuril madilla wa su'il hal. Wa tahbatu, dan terpapar mereka. Wa tahbatu, dan terpapar mereka fi dayjuril madillah, lumpur kehinaan. Wa terpapar, bukan terpapar ya, terkapar mereka fidai juril madillati, dalam lumpur kehinaan, wasu'il hali, dan buruknya keadaan. Nah sekarang ini ya, secara sosial sekarang ini sudah nampak keburukan-keburukan ini. Ya, secara sosial. Kalau alam
Ya, alam ini jujur. Kamu nanam gandum pasti tumbuh. Kamu nanam apa? Apel pasti tumbuh apel. Tapi kalau dalam kehidupan sosial belum tentu. Kamu lihat itu, ya. Bosnya ojek dijadikan menteri pendidikan. Nah, ini kan nggak sesuai. Mestinya bosnya Gojek itu, ya suruh ngurus Gojek itu yang baik. Kalau suruh menteri pendidikan itu adalah orang kuliah di ilmu. Maka sekarang ini akhirnya sekolah dijadikan online semua. Ya yang untung ya online ini. Ini kan gara-gara apa ya? Jadi orang sekarang ini percuma sekolah. Ya. Percuma. Kenapa? Karena orang sudah capek-capek sekolah ilmu pendidikan juga belum tentu diangkat sebagai tenaga pendidikan. Karena presidennya ngangkat menteri justru bosnya Gojek. Kan sekian profesor percuma sekolah ilmu pendidikan. Wong menterinya bukan ahli pendidikan. Loh ya apa enggak? Itu salah satu contoh. Banyak contohnya seperti itu. Gitu ya. Menteri kesehatan malah tentara. Gitu ya. Tentara jangan menteri kesehatan. Dia tidak apa wong tentara? Tentara itu ya perang. Jadi kalau ada perang suruh maju itu. Oh, tentara jadikan menteri kesehatan. Nah, jadi ini sosial rusak karena tidak taat kepada hukum sebab akibat. Nah ini kelakuannya presiden yang gak beres, gitu ya. Gak beres, ruwet. Karena ruwet, gitu ya. Nah, ya. Loh, menteri agama itu mesti orang yang ahli agama. Nah ini menteri agamanya sekarang tentara juga. Orang tentara suruh jadi menteri agama, hanya nakut-nakuti orang. Orang ditakut-takuti, kiai mau disertifikasi. Ya. Kiai mau disertifikasi katanya, akan diadakan sertifikasi ulama. Kayak dirinya sendiri ulama, wong dirinya sendiri bukan ulama. Kok mau mensertifikasi ulama? Kan menteri gendeng, menteri agama. Loh, wong dirinya sendiri bukan ulama kok mau mensertifikasi? Ini kan ibarat apa itu? Kodok mau mengukur tingginya pohon kelapa. Ya nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa. Nah ini secara sosial ini sudah terjadi. Maka kamu ini sebagai santri ya harus tahu hukum sebab akibat. Rusak maka kenapa sekarang terjadi banyak negara ini situasinya tidak baik. Kenapa? Karena ada ketidakjujuran. Orang jadi percuma. Jadi orang percuma kuliah di ilmu kesehatan. Ya apa enggak? Wong ujung-ujungnya menterinya tentara yang bagian perang disuruh jadi menteri kesehatan. Pimpinan Satgas Covid tentara. Loh, gimana kok tentara aja satu? Kan masih gitu loh ya. Masih ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, gitu. Nah, ini sudah seperti itu kehidupan ini, ya. Nah, kalau alam ini jujur, ya. Jadi kamu kalau nanam anggur akan tumbuh Sekarang kamu kuliah ilmu pendidikan, menterinya ternyata mestinya siapa menterinya? Orang yang yang sejak kecil belajar ilmu pendidikan dan dia aktif di dunia sehingga tahu persoalan ilmu Menteri kesehatan mestinya siapa? Ya orang yang belajar kesehatan dari kecil. Dia tahu persoalan kesehatan. Dia tahu persoalan obat-obatan. Dia tahu sebetulnya bagaimana ya menjaga kesehatan masyarakat. Tuh masyarakat ini kalau sakit persoalannya apa sehingga masyarakat ini mudah. Itu orang yang berpengalaman lama di situ. Malah tentara. Apalagi agama. Kalau agama ini orang yang harus ahli agama. Karena menteri agama itu meskipun di bawahnya presiden menteri, tapi kalau urusan agama ini mestinya di atasnya presiden. Gitu ya, keagamaannya. Gitu ya, keagamaannya di atasnya presiden. Malah tentara. Jadi menteri agama akhirnya ditakut-takuti. Ulama mau disertifikasi. Dirinya bukan ulama mau mensertifikasi ulama. Nah, kalau saya mau disertifikasi ya gak akan mau. Memangnya saya perlu diakui sebagai ulama. Saya gak dikasih sertifikasi ya gak apa-apa, saya gak pernah ngaku-ngaku ulama. Dan gak perlu dikasih sertifikat ulama, saya hanya orang biasa. Nah kan gitu. Orang yang mengejar ingin dapat sertifikasi ulama ini orang
Ruwet. Nah, ini ya. Ini bedanya alam dengan manusia. Paham ya? Maka kalau ingin jadi manusia yang diridhoi oleh Allah, harus mengikuti sunnatullah yang jujur. Karena alam itu jujur, ya. Terus apa? Seandainya perkara ini ruwet, kacau, niscaya ruwetlah manusia. Nah, gitu. Laharun nasu niscaya an-nasu siapa wa kanat al-fawdo, dan telah ada al-fawdo apa kekacau baluan. Wa kanat, dan telah ada al-fawdo apa kacau balau, wan nasu, dan manusia la yas'uruna, tidak merasa mereka. Wan nasu, dan adapun manusia la yas'uruna, tidak merasa mereka bihadzal adli, dengan keadilan ini. Bihadzal adli, dengan keadilan ini, wa husnin nidham, dan bagusnya aturan. Dan yang terjadi adalah kekacauan, maka manusia tidak merasakan keadilan, bagusnya aturan, gitu ya, tidak merasakan. Li'annahum, karena adapun mereka manusia, li'annahum, adapun mereka fihi, di dalamnya, maghmurun, ialah berlumuran. Li'annahum, karena adapun mereka fihi, di dalamnya, dalam keadilan dan tatanan maghmurun ialah ditipu. Wala yanzuruna, dan tidak melihat mereka fihi, di dalamnya, dalam keadilan dan kebagusannya aturan. Alam semesta ini teratur dan tertib. Wa innama kullun minhum, dan hanyalah kullun minhum, adapun masing-masing minhum dari manusia. Wa innama, dan hanyalah kullun minhum, adapun masing-masing minhum dari manusia, muhtamun, ialah memperhatikan. Muhtamun ialah memperhatikan atau peduli. Bima, dengan sesuatu, yusbi'u, yang mengenyangkan, batnahu, kepada wetengnya saja. Wa innama kullun, dan hanyalah kullun, adapun masing-masing minhum dari manusia, muhtamun ialah peduli, perhatian, bima, terhadap sesuatu, yusbi'u, yang mengenyangkan, batnahu, wetengnya ya, yang diperhatikan yang penting kenyang. Nah, itu ya. Melihat keadilan Allah, tidak mau melihat tatanan yang dibuat oleh Allah berupa alam semesta, ini gak diikuti, itu ya. Wa yuwafi, dan memenuhi syahwatahu, kepada syahwatihi, kepada syahwat-syahwatnya. Wa yuwafi, dan memenuhi syahwati, pada syahwat-syahwatnya. Disibukkan, masgulun, disibukkan, bijami'i dzalika, dengan semua itu, lailan wa naharon, lailan malam hari, wa nahar siang hari. Lailan di malam hari, wa naharon, dan di siang hari. Alvin ini lek lapar yo mangan, lek wis mangan, nah, arep maca. Nah, itu. Nah, ini ngomong itu. Ini. Lailan wa nahar, malam dan siang siang hari. Wahum, dan adapun mereka, anil ilmi, dari ilmu. Nah, wahum, dan adapun mereka, anil ilmi, dari ilmu, bima haulahum, dengan apa yang di sekeliling mereka, ghafiluna, ialah lupa. Kalau suruh belajar langsung ngantuk. Nah, gitu. Adapun mereka anil ilmi, dari atau mengetahui bima haulahum, dengan suatu haulahum yang di sekeliling mereka, ghafiluna, ialah lupa. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ka'ayyim min ayatin, dan
banyak sekali dari ayat. Wa ka'ayyim min ayatin, dan banyak sekali min ayatin dari ayat. Apa ayat? Tanda kebesaran Allah fis samawati, di langit. Di langit, ya. Sekarang ini sedang terjadi konjungsi, ya. Kalau malam hari kamu ya, konjungsi antara apa? Bulan, bumi dan Jupiter. Nah, ngerti konjungsi kamu? Nah ini gak ngerti, kamu suruh belajar ya tidur, Pin. Lah. Kemarin sudah dikasih tahu falak. Semua planet itu ada falaknya. Apa falak? Garis edarnya. Nah, itu sewaktu-waktu mereka meskipun berada dalam falaknya masing-masing, tetapi mengalami konjungsi, berada dalam satu titik. Apa ini? Satu garis. Itu namanya Wahabi, hanya tidur. Saya nggak ngerti konjungsi. Wah, lah. Itu tanda kebesaran Allah fis samawat, dan lain-lain, ya. Sekarang yang namanya black hole itu sedang diteliti oleh orang, karena antariksawan menemukan apa yang namanya black hole. Apa? Jadi ada galaksi di tengah-tengah itu ternyata adalah lubang hitam. Nah ini apa? Nah itu ya. Itu alam semesta. Jadi kita ini dulu. Ini masih diteliti oleh orang. Manusia tentang alam ini berubah-ubah terus. Kenapa? Karena semakin diteliti alam ini semakin menampakkan keajaibannya. Paham nggak kamu? Semakin menampakkan keajaibannya. Ini alam semesta. Gak sampai pikiran manusia. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard, dan banyak sekali dari ayat Allah, tanda kebesaran Allah di langit wal ardi, dan bumi. Di bumi banyak sekali. Termasuk Alvin ini termasuk keanehan dunia ini. Fil ardi, di bumi. Yamurruna, yang melewati mereka. Yamurruna, yang melewati mereka, alaiha, atas ayat. Yamurruna, yang melewati mereka, alaiha, atas ayat. Wahum, sedangkan adapun mereka manusia. Wahum, sedangkan adapun mereka manusia, anha, dari ayat. Mu'riduna, ialah berpaling. Abi, mana kitabnya, Bi? Mu'riduna, ialah berpaling. Banyak sekali tanda kebesaran Allah, baik di langit maupun di bumi, yang kita sebetulnya melewati. Cuma kita tidak karena kita tidak memperhatikan, akhirnya gak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Gitu loh ya. Banyak sekali ya. Surat Yusuf ayat 105. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.